Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran IPA. Masih semangat kan untuk belajar IPA? Sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum kita mulai, kalian boleh minum dahulu atau makan dahulu. Jika sudah selesai, boleh dipersiapkan buku tulisnya. Apakah kalian sudah siap? Oke, jika sudah siap, mari kita lanjutkan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zirni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah teman-teman, siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Ya, kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Juga bagaimana ciri-ciri yang terjadi ketika di masa pubertas. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara manusia berkembang biak? Karena makhluk hidup harus berkembang biak supaya jenisnya tetap lestari atau tidak punah. Nah, sekarang mari kita bahas cara bagaimana manusia berkembang biak. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri pubertas, yaitu berkembangnya alat reproduksi pada manusia. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja yang terdapat pada alat reproduksi di manusia. Laki-laki memiliki testis yang berguna untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau sel sperma. Selain itu, juga terdapat saluran-saluran yang membantu pergerakan dari sperma atau tempat dari lewatnya sperma. Pada perempuan, terdapat organ ovarium atau indung telur yang berguna untuk menghasilkan sel telur. Selain itu, terdapat saluran telur, yaitu tempat pertemuan sel telur dengan sel sperma. Dan satu tempat penting, yaitu rahim atau uterus, di mana tempat ini sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan manusia sebelum dilahirkan. Jika kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan, sekarang kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia sebelum dia dilahirkan. Lalu bagaimana sih caranya manusia berkembang biak? Jadi, perkembangbiakan pada manusia diawali oleh peleburan sel sperma atau sel kelamin jantan dengan sel telur atau sel kelamin betina di saluran telur, atau yang disebut sebagai tuba falopi. Peleburan ini kemudian dinamakan sebagai fertilisasi atau pembuahan. Setelah proses pembuahan atau fertilisasi terjadi, maka hasilnya adalah zigot atau satu sel hasil peleburan antara sperma dan ovum atau sel telur. Selanjutnya, zigot ini akan membelah semakin banyak sehingga jumlah selnya akan terus bertambah sambil berjalan menuju rahim. Ketika zigot ini menempel pada rahim, maka dia akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini kemudian berkembang kembali dan selanjutnya membentuk janin. Janin inilah yang akan berdiferensiasi atau berkembang membentuk organ-organ dan berada di dalam rahim selama 9 bulan 10 hari. Maka dari sini kita tahu bahwa tahap perkembangan pada manusia sebelum dilahirkan yaitu mulai dari zigot sebagai hasil pembuahan, lalu menjadi embrio, lalu menjadi janin.
Seperti inilah gambaran dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ketika di dalam kandungan. Dimulai dari pembuahan atau bertemunya sel sperma dengan sel telur yang menghasilkan zigot. Zigot ini kemudian selnya membelah bertambah banyak dan ketika menempel di rahim, ia disebut sebagai embrio. Embrio lalu berkembang membentuk janin. Dan janin berkembang membentuk organ-organ yang dibutuhkan manusia. Dimulai dari otak, tulang belakang, kemudian jantung, hingga tangan, kaki, mulut, dan telinga. Selanjutnya, proses ini terjadi selama 9 bulan 10 hari. Dan selama inilah seorang wanita tidak mengalami menstruasi. Dan disebut sebagai fase kehamilan. Itu tadi bagaimana cara berkembang biak pada manusia. Yaitu intinya adalah terjadi proses pembuahan atau bertemunya sel sperma dan sel telur di saluran telur. Lalu bagaimana dengan hewan? Apakah mereka juga melakukan atau mengalami proses pembuahan? Tadi kita sudah tahu bahwa manusia akan melakukan perkawinan dan melalui proses pembuahan. Hewan dalam perkembangbiakannya dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses perkawinan. Nantinya juga akan terjadi pembuahan. Tapi perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses perkawinan, sehingga tidak akan terjadi pembuahan. Pada proses perkembangbiakan generatif, terjadi dua tipe pembuahan, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya atau disebut sebagai fertilisasi internal. Contohnya adalah kelompok burung atau aves, kemudian ada mamalia dan reptil. Mereka adalah kelompok yang pembuahannya terjadi di dalam tubuh. Namun, ada hewan lain yang pembuahannya terjadi di luar tubuh. Contohnya adalah kelompok ikan dan kelompok amfibi atau hewan yang hidup di dua habitat. Sekarang mari kita lihat contoh dari perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif berarti tidak melalui proses perkawinan. Biasanya anak yang dihasilkan selalu sama atau identik dengan induknya. Cara yang pertama adalah membelah diri. Membelah diri terjadi pada beberapa hewan yang mikroskopis atau yang ukurannya kecil. Contohnya adalah amuba dan paramecium. Mereka langsung membelah tubuhnya menjadi dua dan seterusnya, hingga bertambah banyak. Cara yang kedua adalah bertunas. Bertunas dilakukan oleh hewan hydra dan anemon laut. Jadi anemon laut itu bukan tumbuhan ya teman-teman. Mereka melakukan pertunasan pada tubuhnya sendiri untuk menghasilkan anakan yang identik. Cara selanjutnya yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah pembelahan bagian tubuh di mana hasil pembelahannya akan membentuk individu baru sesuai induknya. Hal ini terjadi pada hewan cacing pipih yang disebut sebagai cacing planaria. Jika tubuhnya itu terbelah menjadi dua, maka masing-masingnya akan menjadi cacing planaria kembali. Nah, inilah contoh dari fragmentasi. Cara selanjutnya yaitu partenogenesis. Partenogenesis adalah proses perkembangan pada sel telur yang tidak dibuahi menjadi individu baru. Jadi, jika biasanya sel telur itu harus dibuahi dahulu,
baru menghasilkan anakan, dalam partenogenesis ini tidak terjadi. Sel telur dapat langsung menjadi anakan. Proses ini terjadi pada beberapa hewan, diantaranya lebah dan rayap. Sekarang mari kita lihat proses perkembangbiakan generatif pada hewan. Berarti hewan-hewan ini akan melakukan perkawinan dalam berkembang biak. Berdasarkan cara keluar anakannya dibagi menjadi 3, yaitu bertelur atau ovipar, beranak atau vivipar, dan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Yang pertama, mari kita lihat ovipar atau bertelur. Hewan-hewan yang bertelur nantinya akan mengerami telurnya. Selanjutnya, anakan yang berada di dalam telur akan tumbuh di luar tubuh induknya. Berbeda dengan hewan yang beranak atau vivipar, anakannya akan tumbuh di dalam tubuh induknya, yaitu di tempat bernama rahim. Jadi, semua hewan vivipar memiliki rahim. Biasanya terjadi pada hewan mamalia atau hewan yang memiliki puting susu. Juga ditandai biasanya dengan hewan yang berdaun telinga. Cara yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur dan beranak. Jadi, hewan yang ovovivipar, embrionya akan tumbuh di dalam tubuh induknya. Namun, anaknya ini mendapatkan makanan dari kuning telur dalam tubuh induknya. Lalu kenapa Miss tidak langsung saja menjadi vivipar atau yang beranak? Karena hewan ovovivipar tidak memiliki rahim. Jadi tidak dapat digolongkan sebagai hewan yang beranak. Contohnya, hewan ini terjadi pada kadal, kemudian hewan-hewan lain seperti ular, baik ular anaconda atau ular hijau seperti pada gambar. Lalu, bagaimanakah dengan perkembangbiakan pada tumbuhan? Perkembangbiakan pada tumbuhan juga sama teman-teman. Dia terdiri dari 2 tipe, yaitu perkembangbiakan generatif atau melalui proses pembuahan di dalamnya dan melakukan perkembangbiakan vegetatif atau tanpa ada proses pembuahan. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh bertanya kepada Miss Putih melewati WhatsApp atau Google Classroom. Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.